Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Oswati Hasanah dari kelas PGMI 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Materi pertama, pemetaan kompetensi dasar. Kegiatan pemetaan kompetensi dasar dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan. Penjabaran SK dan KD ke dalam indikator diserahkan kepada guru masing-masing kelas. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran dapat tepat sasaran sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan penjabaran standar, kompetensi, dan kompetensi dasar ke dalam indikator, yaitu yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diamati. Materi kedua, penyusunan silabus. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengarah pada standar isi. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Adapun komponen dari silabus yaitu yang pertama, identitas suatu mata pelajaran, yang kedua, identitas sekolah, yang ketiga, kompetensi inti, yang keempat, kompetensi dasar, yang kelima, tema, yang keenam, materi pokok, yang ketujuh, langkah-langkah pembelajaran, yang kedelapan, penilaian, yang kesembilan, alokasi waktu, dan yang kesepuluh, sumber belajar. Pembuatan silabus tidak dapat berdiri sendiri. Dalam pembuatan silabus, hal yang paling utama dilakukan adalah menentukan kompetensi, kemudian membuat minggu efektif, program tahunan atau prota, dan program semester atau prosem. Materi ketiga yaitu penyusunan RPP. Penyusunan atau mengembangkan RPP adalah langkah perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap guru. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau satu hari. RPP dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan buku peserta didik dan buku guru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap RPP harus memuat secara utuh memuat kompetensi sikap spiritual atau KD dari KI1, sosial, KD dari KI2, pengetahuan, KD dari KI3, dan keterampilan, KD dari KI4. Yang kedua, memperhatikan perbedaan individual peserta didik, misalnya kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Yang ketiga, mendorong anak untuk berpartisipasi secara aktif. Yang keempat, menggunakan prinsip berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang kelima, mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, memberi umpan balik dan tindakan lebih lanjut untuk keperluan penguatan, pengayaan, dan perbaikan. Yang ketujuh, menekankan adanya keterkaitan dan keterpaduan antar KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi penilaian,
dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengamalan belajar. Yang kedelapan, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang kesembilan, menekankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara integratif, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.